Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Muhammad Novandra Wardana, NPM 20030222010, Prodi S1 Perbankan Syariah kelas D semester 4. Jadi di video kali ini saya akan menjawab soal atau tugas yang sudah diberikan menurut versi saya sendiri, yaitu nomor 1, perubahan dalam keseimbangan perekonomian tiga sektor utamanya disebabkan oleh perubahan-perubahan investasi perusahaan, pengeluaran pemerintah, pajak, dan penawaran uang. Investasi yaitu suatu aktivitas menempatkan modal baik berupa uang atau aset berharga lainnya ke dalam suatu benda, lembaga, atau suatu pihak dengan harapan pemodal atau investor kelak akan mendapatkan keuntungan setelah kurun waktu tertentu. Karena harapan mendapatkan keuntungan di kemudian hari, inilah investasi disebut juga sebagai penanaman modal. Istilah investasi sendiri berawal dari bahasa Italia, yaitu investri, yang berarti memakai atau menggunakan. Umumnya dana atau aset yang ditanamkan oleh seorang investor akan dikembangkan oleh suatu badan atau pihak yang mengelola tersebut. Dengan demikian, dalam menganalisis perekonomian tiga sektor, pada hakikatnya akan diperhatikan peranan dan pengaruh pemerintah atas kegiatan dalam sesuatu perekonomian. Perubahan dalam keseimbangan perekonomian tiga sektor utamanya disebabkan oleh pengeluaran pemerintah, yaitu ekonomi tiga sektor adalah perekonomian yang meliputi kegiatan dalam sektor perusahaan, rumah tangga, dan pemerintah. Dengan demikian, dalam menganalisis perekonomian tiga sektor, pada hakikatnya akan diperhatikan peranan dan pengaruh pemerintah atas kegiatan dalam sesuatu perekonomian. Campur tangan pemerintah dalam perekonomian menimbulkan dua perubahan penting dalam proses penentuan keseimbangan pendapat nasional, yaitu diantaranya pemungutan pajak yang dilakukan pemerintah akan mengurangi pengeluaran agregat melalui pengurangan atas konsumsi rumah tangga. Yang kedua, pajak memungkinkan pemerintah melakukan pembelanjaan, dan ini akan menaikkan pembelanjaan agregat. Pengaruh pemerintah dalam perekonomian tiga sektor adalah ada beberapa, yaitu diantaranya yang pertama, pemerintah dapat menjadi peranan sentral sebagai pengaruh perekonomian yang terjadi di masyarakat. Kedua, pemerintah berpengaruh juga menjadi peranan sebagai konsumen produk, barang, dan jasa. Ketiga, pemerintah berpengaruh sebagai produsen yang mengelola berbagai produk usaha negara untuk menghasilkan produk yang berkaitan dengan hajatan hidup orang banyak. Dan yang keempat, pemerintah juga berpengaruh untuk menarik pajak dari setiap wajib pajak untuk mempertahankan stabilitas ekonomi suatu negara. Selanjutnya, penawaran uang adalah jumlah uang beredar dan tersedia dalam suatu perekonomian. Adanya kebijakan moneter, yaitu kebijakan yang bertujuan untuk mengatur penawaran uang atau mengatur jumlah uang yang beredar. Jadi penawaran uang merupakan Bank Indonesia yang mengendalikannya. Biasanya ada 3 lembaga yang menawarkan uang, antara lain pemerintah, bank sentral, dan juga bank umum. Setiap penawaran uang ke masyarakat dicatat dalam neraca. Pemerintah dan bank sentral menawarkan uang dalam bentuk uang kartal, dan sedangkan bank umum menawarkan uang dalam bentuk uang giral. Proses terciptanya uang beredar merupakan proses pasar, artinya hasil interaksi antara permintaan dan penawaran, bukan sekedar pencetakan uang atau keputusan pemerintah saja. Apabila pada suatu waktu permintaan akan uang inti tidak sama dengan penawaran uang inti, maka para pelaku dalam pasar uang masing-masing akan melakukan penyesuaian berupa tindakan-tindakan di subpasar uang inti, sehingga akhirnya terjadi keseimbangan antara permintaan dan penawaran. Lanjut, nomor 2, yaitu optimalisasi sumber daya, pembiayaan non-utang, fleksibel pinjaman tunai, penambahan surat berharga negara, penerbitan surat berharga negara domestik melalui mekanisme pasar dukungan dari Bank Indonesia sebagai cara dan strategi telah dilakukan oleh pemerintah. Stimulasi fiskal, kebijakan moneter terus dijalankan secara konsisten. Sementara itu, untuk jangka menengah dan jangka panjang, ekonomi memerlukan sumber pembiayaan alternatif. Sumber daya alternatif dimaksud untuk memenuhi sumber pembiayaan agar kontrak barang atau jasa yang telah disepakati tetap dapat dilaksanakan. Sekian apa yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Investasi adalah aktivitas menempatkan modal baik berupa uang atau aset berharga lainnya ke dalam suatu benda, lembaga, atau suatu pihak dengan harapan pemodal atau investor kelak akan mendapatkan keuntungan setelah kurun waktu tertentu. Karena harapan mendapatkan keuntungan di kemudian hari inilah investasi disebut juga sebagai penanam modal. Istilah investasi sendiri berasal dari kata bahasa Italia investir yang berarti memakai atau menggunakan. Umumnya, dana atau aset yang ditanamkan oleh seorang investor akan dikembangkan oleh badan atau pihak yang mengelola. Keuntungan dari hasil pengembangan tersebut nantinya akan dibagikan kepada investor sebagai imbal balik sesuai dengan ketentuan antara kedua pihak. Bentuk investasi ada dua, yaitu investasi aktiva real. Investasi ini dilakukan oleh seseorang baik dalam bentuk yang terlihat maupun yang tidak terlihat, seperti investasi tanah, investasi logam, investasi properti, dan lain-lain. Investasi aktiva finansial. Investasi aktiva finansial dilakukan oleh investor sebagai bentuk sekuritas. Contohnya investasi deposito dan saham. Jenis-jenis investasi. Banyak sekali jenis investasi yang ada saat ini. Di antaranya adalah investasi properti, investasi emas, saham, reksadana, valuta asing, obligasi, syariah, cryptocurrency, deposit. Pengeluaran pemerintah. Sebagian dari pengeluaran pemerintah adalah untuk membiayai administrasi pemerintahan dan sebagian lainnya adalah untuk membiayai kegiatan-kegiatan pembangunan, membayar gaji pegawai-pegawai pemerintah, membiayai sistem pendidikan dan kesehatan rakyat, membiayai perbelanjaan untuk angkatan bersenjata, dan membiayai berbagai jenis infrastruktur yang penting. Artinya dalam pembangunan adalah beberapa bidang penting yang akan dibiayai pemerintah. Perbelanjaan tersebut akan meningkatkan pengeluaran agregat dan mempertinggi tingkat kegiatan ekonomi negara. Penentu pengeluaran pemerintah. Yang pertama, proyeksi jumlah pajak yang diterima. Yang kedua, tujuan ekonomi yang ingin dicapai. Dan yang ketiga, pertimbangan politik dan keamanan. Fungsi pengeluaran pemerintah. Mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pengeluaran pemerintah, dapat disimpulkan bahwa pendapatan nasional tidak memegang peranan yang penting dalam menentukan perbelanjaan pemerintah. Dengan perkataan lain, pengeluaran pemerintah pada suatu periode tertentu dan perubahannya dari satu periode ke periode lainnya tidak didasarkan kepada tingkat pendapatan nasional dan pertumbuhan pendapatan nasional. Dalam masa kemunduran ekonomi, misalnya pendapatan pajak berkurang. Tetapi untuk mengatasi pengangguran itu pemerintah perlu melakukan lebih banyak program-program pembangunan. Maka pengeluaran pemerintah perlu ditambah. Sebaliknya, pada waktu inflasi dan tingkat kemakmuran tinggi pemerintah harus lebih berhati-hati dalam perbelanjaannya. Harus dijaga agar pengeluaran pemerintah tidak memperburuk keadaan inflasi yang berlaku. Penawaran uang adalah jumlah uang beredar dan tersedia dalam suatu perekonomian. Adanya kebijakan moneter, yaitu kebijakan yang bertujuan untuk mengatur penawaran uang atau mengatur jumlah uang yang beredar. Jadi penawaran uang merupakan tugas Bank Indonesia untuk mengendalikannya. Ada 3 lembaga yang menawarkan uang, antara lain pemerintah, bank sentral, dan bank umum. Setiap penawaran uang ke masyarakat dicatat dalam neraca. Pemerintah dan bank sentral menawarkan uang dalam bentuk yang kartal dan bank umum menawarkan uang dalam bentuk uang giral. Proses terciptanya uang beredar merupakan proses pasar, artinya hasil interaksi antara permintaan dan penawaran, bukan sekedar pencetakan uang atau keputusan pemerintah saja. Apabila pada suatu waktu pemerintahan akan uang inti tidak sama dengan penawaran uang inti, maka para pelaku dalam pasar uang masing-masing akan melakukan penyesuaian berupa tindakan-tindakan di subpasar uang inti sehingga akhirnya terjadi keseimbangan antara permintaan dan penawaran. Demikian juga
Apabila terjadi ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran di subpasar uang sekunder, uang giral, disinilah yang menjadikan perubahan-perubahan pada perekonomian tiga sektor. Berbagai strategi pembiayaan ekonomi dilakukan oleh pembiayaan Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko (DJPPR) guna mendorong perbaikan ekonomi dan memulihkan kondisi pasar keuangan. Ada 5 strategi yang digalakkan oleh DJPPR, yaitu optimalisasi sumber pembiayaan non-utang, fleksibilitas pinjaman tunai, penambahan surat berharga negara, penerbitan surat berharga negara domestik melalui mekanisme pasar, dukungan dari Bank Indonesia. Berbagai cara dan strategi telah dilakukan oleh pemerintah. Stimulus fiskal dan kebijakan moneter terus dijalankan secara konsisten. Sementara itu, untuk jangka menengah dan jangka panjang, ekonomi memerlukan sumber pembiayaan alternatif. Sumber daya alternatif dimaksudkan untuk memenuhi sumber pembiayaan agar kontrak barang atau jasa yang telah disepakati tetap dilaksanakan. Pasar keuangan memiliki peran strategis sebagai sumber pendanaan kegiatan ekonomi, media transmisi, kebijakan moneter dan kebijakan fiskal, hingga stabilitas keuangan. Pasar keuangan meliputi pasar uang, pasar saham, pasar obligasi, pasar struktured produk, pasar valuta asing, dan pasar keuangan syariah. Pasar keuangan memberikan nilai tambah bagi ekonomi secara keseluruhan melalui investasi. Wall Street, lembaga keuangan yang berada di Amerika Serikat, memiliki kekuatan ekonomi dan pasar keuangan yang paling dalam di dunia, menjadi cermin adikuasa ekonomi Amerika Serikat yang memberikan daya tarik bagi investor global untuk ikut serta mendukung ekonomi Amerika Serikat. Berkembangnya pasar keuangan dapat dilihat dari tingkat kedalaman pasar tersebut. Semakin dalam dan efisien pasar keuangan domestik, potensi mengakselerasi pertumbuhan ekonomi semakin terbuka luas. Keterbatasan di kala pandemi telah menimbulkan ketergantungan ekonomi terhadap investasi negara. Hal ini tidak boleh berlangsung lama karena akan membebani ekonomi jangka panjang, sehingga di samping perlunya mendongkrak produksi dan konsumsi guna menghindari kontraksi yang lebih dalam, tersedianya sumber pendanaan ekonomi yang berkelanjutan harus diperhatikan. Pasar keuangan berpotensi memberikan daya dorong tambahan bagi roda perekonomian. Kegiatan investasi melalui pasar keuangan dapat menjadi solusi alternatif pemulihan ekonomi dengan menjembatani kesenjangan pada permintaan agregat dan kelangkaan sumber pendanaan akibat pandemi COVID-19. Peri Warjio, Gubernur BI, menyampaikan 5 visi blueprint pengembangan pasar uang. Pertama, membangun pasar uang modern dan maju untuk mendukung pembiayaan ekonomi nasional dan efektivitas transmisi kebijakan moneter serta stabilitas sistem keuangan. Yang kedua, mengembangkan produk, pricing, dan pelaku pasar. Ketiga, memperkuat infrastruktur pasar uang yang handal, efisien, aman, dan terintegrasi. Keempat, mengembangkan data serta digitalisasi yang memiliki fitur granular, real-time, dan aman. Kelima, mewujudkan regulatory framework dengan karakteristik yang agile, industry-friendly, inovatif, dan memenuhi kaidah internasional. Keseimbangan pasar barang. Pasar barang dikatakan dalam keadaan seimbang apabila penawaran pada pasar barang sama dengan penerimaan pada pasar barang tersebut. Atau dengan kata lain, pendapatan sama dengan pengeluaran. Keseimbangan pasar barang ditunjukkan oleh suatu kurva, yaitu kurva IS. Pada penelitian yaitu kurva IS. Persamaan pasar barang yang digunakan adalah Y sama dengan C. Pasar barang adalah suatu tempat di mana para pembeli dan penjual melakukan interaksi dalam menentukan jumlah barang dan harga dari barang yang akan diperjualbelikan plus I plus G. Keseimbangan pasar uang. Keseimbangan pasar uang modal tercapai bila permintaan uang telah sama dengan penawaran uang. Jadi, L sama dengan M, kursa LM menunjukkan kombinasi tingkat bunga dan tingkat pendapatan yang konsisten dengan keseimbangan dalam pasar untuk keseimbangan uang real.
Kurva LM menggambarkan hubungan di antara tingkat pendapatan dan tingkat terhadap permintaan uang. Tentu juga diperlukannya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai penentu atau faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan uang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurjana, NPM 2003-02-2017. Baiklah, di sini saya akan mengerjakan tugas individu mengenai ekonomi makro Islam, yaitu jawaban yang pertama yaitu ada perubahan dalam keseimbangan perekonomian tiga sektor utama disebabkan oleh perubahan investasi perusahaan, pengeluaran atau penawaran. Jadi, investasi yaitu suatu aktivitas menempatkan modal baik berupa uang atau aset berharga lainnya ke dalam suatu benda atau lembaga. Suatu pihak dengan harapan pemodal atau investor kelak akan mendapatkan keuntungan setelah kurun waktu tertentu. Karena harapan mendapatkan keuntungan di kemudian hari, inilah investasi disebut sebagai penanam modal. Jadi, istilah investasi itu sendiri berasal dari bahasa Italia atau investir yang berarti memakai atau menggunakan. Umumnya, dana atau aset yang ditanamkan oleh seseorang investor itu akan dikembangkan oleh badan atau pihak yang mengelola. Keuntungan dari hasil pengembangan tersebut nantinya akan dibagikan kepada investor sebagai timbal balik sesuai dengan ketentuan kedua belah pihak. Jadi, dengan demikian dalam menganalisis perekonomian tiga sektor, pada hakikatnya akan diperhatikan peranan dan pengaruh pemerintah atas kegiatan dalam sesuatu perekonomian. Penawaran uang itu adalah jumlah uang beredar dan tersedia dalam suatu perekonomian adanya kebijakan moneter, yaitu kebijakan yang bertujuan untuk mengatur penawaran uang atau mengatur jumlah yang beredar. Jadi, penawaran uang itu sendiri merupakan tugas Bank Indonesia untuk mengendalikannya. Jadi, ada 3 lembaga yang menawarkan uang, antara lain yaitu pemerintah, Bank Sentral, dan Bank Umum. Setiap penawaran uang ke masyarakat dicatat dalam neraca pemerintah dan Bank Sentral menawarkan uang dalam bentuk uang kartal, dan Bank Umum menawarkan uang dalam bentuk uang giral. Jadi, proses yang beredar dalam proses pasar artinya hasil interaksi itu tadi antara permintaan dan penawaran, bukan sekedar percetakan uang atau keputusan pemerintah apabila pada suatu waktu permintaan akan uang itu intinya tidak sama dengan penawaran uang inti, maka para pelaku tersebut dalam pasar uang masing-masing akan melakukan penyesuaian berupa tindakan-tindakan di subpasar untuk sehingga tidak akan terjadi keseimbangan antara permintaan dan penawaran. Demikian juga apabila terjadi ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran di subpasar uang sekunder atau uang giral, disitulah yang menjadikan perubahan pada perekonomian tiga sektor. Dan yang nomor 2 itu jawabannya adalah optimalisasi sumber pembiayaan non-utang, fleksibilitas pinjaman uang tunai, penambahan surat berharga negara, penerbit surat berharga negara domestik melalui mekanisme pasar, yaitu dukungan dari Bank Indonesia. Berbagai cara dan strategi telah dilakukan oleh pemerintah. Stimulus fiskal dan kebijakan moneter terus dijalankan secara konsisten. Secara itu, untuk jangka menengah dan jangka panjang, ekonomi memerlukan sumber daya pembiayaan alternatif, yaitu sumber daya alternatif yang dimaksud yaitu seperti sumber pembiayaan agar kontrak barang, pasar keuangan memiliki peran strategis sebagai sumber pendanaan kegiatan ekonomi, media transmisi kebijakan moneter dan kebijakan fiskal, hingga stabilitas keuangan. Pasar keuangan meliputi pasar uang, pasar saham, pasar obligasi, pasar strukturat produk,
pasar valuta asing dan pasar keuangan syariah. Pasar keuangan memberikan nilai tambahan bagi ekonomi secara keseluruhan melalui investasi dari berbagai negara maju. Mayoritas kemajuan ditopang oleh investasi termasuk melalui pasar keuangan. Jadi begitulah jawaban dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Amini, NPM 20030210003. Di sini saya ingin menjawab soal dari mata kuliah ekonomi makro, yaitu tentang perubahan dalam keseimbangan perekonomian tiga sektor, utamanya disebabkan oleh perubahan-perubahan investasi perusahaan, pengeluaran pemerintah, pajak, dan penawaran uang. Dan yang kedua yaitu strategi apa yang dilakukan dalam pengembangan pasar uang dan pasar barang, serta solusi yang dapat diberikan apabila terdapat ketidakseimbangan dan kesempurnaan dalam pasar uang dan pasar barang. Dapat kita ketahui sendiri, investasi adalah aktivitas menempatkan modal baik berupa uang atau aset berharga lainnya ke dalam suatu benda, lembaga, atau suatu pihak dengan harapan pemodal atau investor kelak akan mendapatkan keuntungan setelah kurun waktu tertentu. Karena harapan mendapatkan keuntungan di kemudian hari, inilah investasi disebut juga sebagai penanaman modal. Keuntungan dari hasil pengembangan tersebut nantinya akan dibagikan kepada investor sebagai imbal balik sesuai dengan ketentuan antara kedua pihak. Secara ekonomi, dalam investasi, pemodal akan membeli sesuatu yang tidak akan dipergunakan sekarang. Sesuatu yang dibeli tersebut disimpan sebagai harta yang telah melewati masa tertentu, dapat mengalami perubahan nilai. Investasi tidak selalu berujung menghasilkan keuntungan, namun terdapat resiko juga yang dalam berinvestasi. Maka dari itu penting sekali memahami jenis-jenis investasi dan risikonya. Bentuk investasi yaitu ada dua, yaitu investasi aktiva real, yaitu investasi ini dilakukan oleh seseorang baik dalam bentuk yang terlihat maupun yang tidak terlihat, seperti investasi tanah, logam, investasi properti, dan lain-lain. Investasi yang kedua yaitu aktiva finansial. Investasi aktiva finansial dilakukan oleh investor sebagai bentuk sekuritas, contohnya investasi deposito dan saham. Jenis-jenis investasi juga banyak sekali. Jenis investasi yang ada saat ini diantaranya adalah investasi properti, emas, saham, reksadana, valuta asing, obligasi, dan investasi syariah, investasi cryptocurrency, dan investasi deposit. Dalam pengeluaran pemerintah, sebagian dari pengeluaran pemerintah adalah untuk membiayai administrasi pemerintah dan sebagian lainnya adalah untuk membiayai kegiatan-kegiatan pembangunan, membayar gaji pegawai-pegawai pemerintah, membiayai sistem pendidikan dan kesehatan rakyat, membiayai pembelanjaan untuk angkatan bersenjata, dan membiayai berbagai jenis infrastruktur yang penting. Artinya dalam pembangunan adalah beberapa bidang penting yang akan dibiayai pemerintah. Perbelanjaan tersebut akan meningkatkan pengeluaran agregat dan mempertinggi tingkat kegiatan ekonomi negara. Penentu pengeluaran pemerintah: yang pertama, proyeksi jumlah pajak yang diterima, yang kedua, tujuan ekonomi yang ingin dicapai, dan yang ketiga, pertimbangan politik dan keamanan. Fungsi pengeluaran pemerintah. Dari uraian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pengeluaran pemerintah di atas, dapat disimpulkan bahwa pendapatan nasional tidak memegang peranan yang penting dalam menentukan perbelanjaan pemerintah. Dengan perkataan lain, pengeluaran pemerintah pada suatu periode tertentu dan perubahannya dari satu periode ke periode lainnya tidak didasarkan kepada tingkat pendapatan nasional dan pertumbuhan pendapatan nasional.
Dengan demikian, dalam menganalisis perekonomian tiga sektor, pada hakikatnya akan diperhatikan peranan dan pengaruh pemerintah atas kegiatan dalam suatu perekonomian. Campur tangan pemerintah dan perekonomian menimbulkan dua perubahan penting dalam proses penentuan keseimbangan pendapatan nasional, yaitu pertama, pungutan pajak yang dilakukan pemerintah akan mengurangi pengeluaran agregat melalui pengurangan atas konsumsi rumah tangga. Yang kedua, pajak memungkinkan pemerintah melakukan perbelanjaan dan ini akan menaikkan perbelanjaan agregat. Kedua aliran atau pengeluaran pendapatan ini akan mengubah pola aliran pendapatan dalam perekonomian. Dalam ekonomi tiga sektor belum terdapat kegiatan mengekspor dan mengimpor. Oleh sebab itu, ekonomi tiga sektor dinamakan juga ekonomi tertutup. Penawaran uang adalah jumlah uang beredar dan tersedia dalam suatu perekonomian. Adanya kebijakan moneter, yaitu kebijakan yang bertujuan untuk mengatur penawaran uang atau mengatur jumlah uang yang beredar. Jadi penawaran uang merupakan tugas Bank Indonesia untuk mengendalikannya. Ada 3 lembaga yang menawarkan uang, antara lain pemerintah, bank sentral, dan bank umum. Setiap penawaran uang ke masyarakat dicatat dalam neraca. Pemerintah dan bank sentral menawarkan uang dalam bentuk uang kartal dan bank umum menawarkan uang dalam bentuk uang giral. Proses terciptanya uang beredar merupakan proses pasar, artinya hasil interaksi antara pemerintah dan penawaran, bukan sekedar pencetakan uang atau keputusan pemerintah saja. Apabila pada suatu waktu permintaan akan uang itu tidak sama dengan penawaran uang inti, maka para pelaku dalam pasar uang masing-masing akan melakukan penyesuaian berupa tindakan-tindakan di sub pasar uang inti sehingga akhirnya terjadi keseimbangan antara pemerintah dan penawaran. Demikian juga apabila terjadi ketidakseimbangan antara pemerintah dan penawaran di sub pasar uang sekunder atau uang giral, disinilah yang menjadikan perubahan-perubahan pada perekonomian tiga sektor. Yang kedua yaitu berbagai strategi pembiayaan ekonomi dilakukan oleh Pembiayaan Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko guna mendorong perbaikan ekonomi dan memulihkan kondisi pasar keuangan. Berikut 5 strategi yang digalakkan oleh DJPPR, yaitu optimalisasi sumber pembiayaan non-utang, fleksibilitas pinjaman tunai, penambahan surat berharga negara, penerbitan surat berharga negara domestik melalui mekanisme pasar, dukungan dari Bank Indonesia. Berbagai cara dan strategi telah dilakukan oleh pemerintah. Stimulus fiskal dan kebijakan moneter terus dijalankan secara konsisten. Sementara itu, untuk jangka menengah dan jangka panjang, ekonomi memerlukan sumber pembiayaan alternatif. Sumber daya alternatif dimaksudkan untuk memenuhi sumber pembiayaan agar kontrak barang atau jasa yang telah disepakati tetap dapat dilaksanakan. Pasar keuangan memiliki peran strategi sebagai sumber pendanaan kegiatan ekonomi, media transmisi kebijakan moneter dan kebijakan fiskal hingga stabilitas keuangan. Pasar keuangan meliputi pasar uang, pasar saham, pasar obligasi, pasar struktur produk, pasar valuta asing, dan pasar keuangan syariah. Pasar keuangan memberikan nilai tambah bagi ekonomi secara keseluruhan melalui investasi dari berbagai negara maju. Mayoritas kemajuannya ditopang oleh investasi termasuk melalui pasar keuangan. Berkembangnya pasar keuangan dapat dilihat dari tingkat kedalaman pasar tersebut. Semakin dalam dan efisien pasar, potensi mengakselerasi pertumbuhan ekonomi semakin terbuka luas. Hal itu dikarenakan pendalaman pasar keuangan berkorelasi positif dengan pendanaan ekonomi yang semakin efisien pula. Selain itu, kebijakan moneter, fiskal, dan stabilitas sistem keuangan juga dapat ditransmisikan dengan lebih baik melalui media pasar keuangan yang dalam indikator penting untuk mengukur efisiensi dan kedalaman pasar keuangan adalah tingkat likuiditas. Semakin mudah akses pelaku pasar terhadap likuiditas berarti semakin efisien dan dalam pasar keuangan
keuangan tersebut, volume transaksi harian, jumlah penerbit instrumen, dan pertambahan investor juga menjadi indikator lain ke dalam pasar keuangan. Keterbatasan di kala pandemi telah menimbulkan ketergantungan ekonomi terhadap intervensi negara. Hal ini tidak boleh berlangsung lama karena akan membebani ekonomi jangka panjang, sehingga di samping perlunya mendongkrak produksi dan konsumsi guna menghindari kontraksi yang lebih dalam, tersedianya sumber pendanaan ekonomi yang berkelanjutan harus diperhatikan. Pasar keuangan berpotensi memberikan daya dorong tambahan bagi roda perekonomian. Kegiatan investasi melalui pasar keuangan dapat menjadi solusi alternatif pemulihan ekonomi dengan menjembatani kesenjangan pada permintaan agregat dan kelangkaan sumber pendanaan akibat pandemi COVID-19. Peluang ini harus dimanfaatkan demi mencapai pengembangan pasar uang yang konsisten dengan visi menuju Indonesia Maju 2024. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak salah, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.